Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran kali ini dengan saya Indrawani. Di video kali ini kita akan membahas dua teori sekaligus nih, yaitu yang pertama ada resource-based theory dan trade-off theory. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang resource-based theory terlebih dahulu ya. Yuk langsung aja kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita akan membahas tentang resource-based theory. Resource-based theory atau RBT adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik dan benar. Menurut Ryahi Belkowi pada tahun 2003, resource-based theory adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada dalam perusahaan, dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Resource-based theory berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja yang optimal. Resource-based theory dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intellectual capital dengan maksimal, dalam hal ini sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan atau human capital, aset fisik atau psychical capital, maupun structural capital dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat nilai tambah atau value added dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan akan mempengaruhi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan resource-based theory adalah variabel competitive advantage. Resource-based theory memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dari beberapa pengertian mengenai resource-based theory dapat diketahui intinya adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang trade-off theory. Apa sih yang dimaksud dengan trade-off theory ini? Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Perusahaan melakukan cash holdings dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif tradisional dan motif berjaga-jaga. Keuntungan dari transaction motif adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi aset. Titik fokus trade-off theory terletak pada pengambilan dan risiko manajer keuangan harus dapat menemukan neraca
yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit. Karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan, namun mengancam profitabilitas perusahaan. Informasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umumnya lebih panjang. Kegiatan ini diperkuat profitabilitas dan nilai saham biasa perusahaan, namun meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Trade-off theory berkaitan langsung dengan cash holdings. Di dalam penelitian ini dikarenakan cash holdings perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat atau cost and benefit yang didapatkan dari menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola cash holdings akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan juga harus mengatur cash holdings perusahaan agar manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya yang harus dikorbankan untuk perusahaan untuk menahan kas tersebut. Teori trade-off juga memiliki kaitannya dengan variable dependent, yaitu capital expenditure. Teori trade-off mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena asumsi bahwa perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pekerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka cash holdings yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Oke, seperti itu penjelasan dari saya tentang dua teori tadi, yaitu research-based theory and trade-off theory. Nah, teman-teman semua sekarang udah pada tahu kan tentang kedua teori tadi, jadi bertambah lagi deh ilmunya. Semoga teman-teman semua mudah memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya jika masih ada penyampaian yang masih sulit dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.